Sebelum mulai nih, aku mau ngasih tau dulu ke teman-teman semua kalau kita tuh di sini udah swab PCR, kita udah vaksin dan kita udah melakukan sterilisasi ruangan. Nah, kalian jangan khawatir nih. Jadi sekarang kita bakal izin buka masker ya. Nah, mendingan kita langsung mulai aja nih, Fir. Yuk. Hai semuanya, selamat datang lagi di podcast Dalam Lampu Avelonia. Dalam Lampu Avelonia adalah acara tahunan SMA Negeri 20 Bandung. Nah, acara podcast ini adalah acara pre-event dari Dalam Lampu loh. Nah, tema kali ini Dalam Lampu mengangkat tema peduli sosial baik terhadap sesama, berani dan memiliki jiwa pemimpin. Tujuan podcast Dalam Lampu ini yaitu kita ingin meningkatkan kepedulian kepada sekitar. Dan kita juga ingin menggerakkan teman-teman semua untuk lebih berinisiatif kepada sekitar. Tujuan kita juga didukung dengan tagline yang kita buat, yaitu Let Kindness Bring Revolution. Semoga dengan nama dan tujuan yang kita bawa ini bisa berdampak baik kepada sekitar dan menjadi suatu gerakan yang positif. Nah, di episode 1 kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Fili dan partner aku Kanaya. Yeay. Hai Kanaya. Hai Fir. Nah, jadi sekarang kita mau ngobrolin apa sih? Hari ini kita bakal ngobrol yang seru banget nih Fir. Wah, apa tuh? Kita bakal ngobrolin tentang kepedulian pemuda dalam pencegahan COVID. Ih, seru banget, relate banget sih sama sekarang. Iya, bener banget. Apalagi kita tuh lagi di tengah-tengah masa pandemi kayak gini. Bener nih. Nah, daripada penasaran nih, kita langsung aja yuk cari tahu siapa nih yang narasumber kita. Iya nih, siapa nih? Pasti teman-teman di rumah pada kepo kan? Jadi narasumber kita kali ini adalah lulusan SD Negeri Cipageran Mandiri 2 Cimahi, SMP Negeri 3 Cimahi, SMA Negeri 2 Cimahi, dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Wah, jurusan Kebidanan Poltekkes kan univ negeri, Nay. Iya, bener banget. Keren sih. Nah, ngomong nih, kamu ada nggak sih cita-cita pengen masuk Poltekkes atau univ kesehatan gitu? Ya, aku lumayan tertarik sih di bidang kesehatan. Wah, Kalau bidang kamu apa tuh? gimana nih? Kalau aku nih, aku tuh pengen jadi dokter gigi nih, Fir. Iya, aku juga punya cerita loh. Jadi dulu tuh aku pengen jadi dokter gigi juga. Cuman gara-gara SMA ini aku masuk IPS, jadi kayak ya udah deh, akhirnya nggak tergapai cita-citanya. Kenapa milih IPS, Fir? Karena aku kurang bisa nih, aku kurang minat di biologi, kimia, fisika gitu. Terus sekarang cita-cita kamu jadi apa nih? Nih, cita-cita aku tuh yang mendekati kesehatan. Pengennya ya, amin ya, pengen jadi psikolog. Amin. Terus lanjut nih, Nah Fir. nih, pengalaman organisasi beliau juga banyak banget nih. Antara lain tuh menjadi tim vaksinisasi Sentra Vaksin Pokesban, BMKM Poltekkes Kemenkes Bandung, menjadi Menteri Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Staf Direktur Jenderal, menjadi panitia Festival Kesehatan, menjadi ketua satu ajang kreativitas siswa Bandung Raya, dan menjadi divisi tari tradisional. Dan itu masih banyak lagi loh, cuman keren kan, udah banyak banget Iya, kan. banyak banget. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih, kamu sendiri udah vaksin belum sih? Udah dong, kamu udah? Udah dong. Udah dong. Nah, jadi nih buat teman-teman yang belum vaksin, mendingan cepetan vaksin deh. Iya nih, biar kita cepet sekolah offline. Iya, nah soalnya apalagi kita tuh apa-apa sekarang ngebutuhin sertifikat vaksin. Bener nih, kemana-mana mana nih sertifikatnya, ya kan? Bener banget. Nah, ternyata nih beliau itu selain aktif di bidang akademik, beliau juga aktif di bidang seni. Apa tuh? Di bidang seni tari, Fir. Bahkan menjadi ketua divisi tari tradisional. Wih, tari tradisional. Kamu bisa nari nggak sih, Nay? Aduh, nggak bisa banget sih, Fir. Kaku gitu ya. Sama, tapi omong-omong nih, aku punya cerita nih. Aku tuh Apa kelas tuh? 1 SD sampai kelas 2 SD tuh aku ekskul nari nih. Cuman gara-gara gak dilatih dan gak diasah, jadi semenjak SMA kaku lagi deh kayak robot. Nah, terus lanjut lagi nih tentang award and achievement yang beliau raih. Nah, beliau itu pernah menjadi mahasiswa berprestasi jurusan Kebidanan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung 2020, menjadi juara satu lomba debat internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan Pikoms International University College Malaysia, menjadi peserta program pertukaran pelajar di Malaysia, peserta program bakti siswa Pikoms dengan kerjasama tim Selangor Malaysia, dan menjadi juara 3 lomba speech dalam kegiatan International Conference, dan masih banyak lagi. Wah, udah Malaysia, udah internasional nih. Iya, udah internasional, Fir, bukan RT/RW lagi ya. Bener sih. Nah, omong-omong nih, kan udah internasional, berarti jago bahasa Inggris dong. aduh iya ya kayaknya. Kamu jago nggak? Aduh, jangan ditanya deh, malu aku. Nah, by the way, beliau itu masih berusia 21 tahun loh, Fir. Muda banget sih. Iya, masih muda banget. Nah, daripada penasaran nih, mendingan Kita kita langsung panggil aja nih narasumbernya. Pada Teh. kepo kan? Teh. Kita langsung aja panggil Teh Nurul. Halo, hai semuanya. Hai, Hai, Teh. Teh. Apa Apa kabar kabar nih, Teh? nih? Alhamdulillah sehat, kan sehat? Sehat nih. Alhamdulillah. Nah nih Teteh nih, selama di rumah ada kegiatan apa sih?
Aku sebenarnya sekarang jarang di rumah ya, karena kebetulan sekarang juga lagi sibuk banget ngurusin tim vaksin kebetulan di kampus aku, dan aku juga jadi panitia di sana, bantu ngurus-ngurusin anak-anak juga. Jadi kalau di rumah sih sekarang sebenarnya gak ada aktivitas khusus gitu ya, lebih banyak di luar sih sekarang. Ada hobi gitu nggak teh yang biasanya kita lakuin nih di luar sela-sela jaga di rumah sakit? Kalau hobi nothing special sih, aku lebih kayak hobi-hobi biasa aja yang dulu dilakuin, kayak sering baca buku aja gitu. Terus biasa kalau lagi gabut Netflix, biasa. Wih, nonton apa tuh? Kita juga suka nonton lah teh. Iya, benar. Yang lagi rame tuh Squid Game sekarang. Aku belum nggak nonton nonton. sih. Jadi kayaknya kita harus nonton deh. Iya, bener nih. Terus Teteh ini suka olahraga gitu nggak sih teh? Aku olahraga suka sih, aku sering sit up. Sit Sit up, tapi sitnya doang. Sitnya doang. Kalau kamu nih ada nih Nay olahraga nih. Aku kadang-kadang suka sepedaan sih, biar Sepedaan. selain keliling-keliling kota gitu teh. Seru sih. Kalau aku sendiri sih basket. Iya. Nah nih Teteh, kenapa sih pengen masuk jurusan kebidanan? Kalau aku sih memang dari dulu pengennya masuknya kesehatan ya. Dari dulu masuk SMA tuh awal pengen banget nih masuk kesehatan gitu. Aku juga kan keinspirasi dari kakak aku nih, kebetulan beliau kan dokter gigi sekarang. Aku juga awalnya sebenarnya milihnya tuh kedokteran, baru kedokteran gigi. Cuman ya karena satu dan lain hal ya gak nyampe aja gitu, gak kesampean gitu. Jadi aku ngambil alternatif terakhir, kayak ambil kebidanan deh gitu, kita coba gitu. Ternyata cocok. Iya, tapi justru beliau tuh karena masuk kebidanan juga jadi banyak prestasinya. Iya, Fir. benar banget. Nah, terus langsung masuk aja ke topik kali ya, Oke Fir. nih. Nah nih Teh kan sekarang lagi masa pandemi nih. Nah menurut Teteh COVID itu sebahaya apa sih? COVID ya, kalau ditanya sebahaya apa sih? Bahaya ya, bahaya banget gitu. Karena ya sebahaya itu sampai to the point kita nih negara-negara dunia ya, termasuk Indonesia, banyak banget yang kayak bikin PPKM, social distancing gitu. Sekarang kan yang kita jalanin juga PPKM gitu. Ya kalau misalkan COVID gak bahaya, kita nggak bakal separah ini gitu kan. Gak bakal kita sampai stay home. Yang di rumah pun kayaknya bisa nonton langsung nih di sini seharusnya gitu. Nah bener nih, berarti COVID itu sebahaya itu. Dan anehnya lagi tuh masih banyak yang gak percaya Iya loh. nih teh, masih banyak juga yang belum patuh sama prokes. Benar banget. Masih suka kumpul-kumpul nih, Fir. Kamu Benar. suka kumpul-kumpul nggak? Enggak dong. Sekali dua kali sih pasti pernah ya kan. Tapi harus Pada tetap acara. jaga prokes Iya, ya, jaga Fir. prokes. Pokoknya jangan sampai sharing minuman. Bener banget. Terus Teteh sendiri nih pernah COVID nggak sih teh? Aku pernah. Gimana nih Teh gejala awalnya? Gejala awal sebenarnya awalnya tuh aku demam gitu kan, demam 3 hari. Awalnya sih biasa aja, cuman pas hari terakhir nih, hari ketiga demam tuh aku demamnya sampai 40 derajat. Aduh tinggi banget. Benar banget. Terus ya karena khawatir juga, akhirnya dibawa tuh ke klinik yang dekat rumah. Ternyata pas di swab positif gitu. Tapi nggak kaget kan kayak positif tuh panik gimana? Enggak sih sebenarnya, aku kayak udah expect gitu loh. Curiga ya, Serius, Teh? kayak udah curiga dari hari pertama. Wah, demam nih. Aku memang sebelumnya dari luar kan, habis ngisi materi juga di luar. Terus kayak, duh demam nih. Lanjut hari selanjutnya. Ah, udah gak bener nih gitu kan. Ya udah deh, gitu. Emang Teteh tuh ada kontak sama yang positif gitu teh? Kalau misalkan seminggu terakhir dari sebelum aku positif, sebenarnya enggak sih, enggak ada yang positif juga. Aku juga kan habis kena positif, aku langsung ngabarin teman-teman aku nih yang seminggu terakhir kontak sama aku tracing sendiri, mandiri. Terus kayak nanya-nanya, mereka nggak ada yang positif gitu. Alhamdulillah, aku kayak bertanya-tanya kan, dari mana nih gitu aku positifnya. Cuman kayak ya udah sih, memang harusnya positif aja kali gitu. Nah, ngomong-ngomong nih teh, apa aja sih perbedaan sebelum pandemi sama sekarang nih pas lagi pandemi kayak gini? Kalau perbedaan yang kerasa jelas banget tuh dari habit ya, kebiasaan kita gitu. Yang awalnya kita nggak pernah pakai masker keluar rumah gitu. Yang di rumah sekarang juga mungkin seharusnya nggak di rumah sekarang kan gitu, harusnya kerja mungkin. Itu sih yang kerasa. Terus kemana-mana jadi bawa hand sanitizer, bawa masker cadangan gitu sih. Tapi itu sisi positif banget loh. Jadi kita lebih menjaga kebersihan. Bener banget. Kamu apa ngerasa nggak sih Fer, dulu tuh waktu zaman sekolah nih teh, aku tuh sering banget makan nggak cuci tangan. Sama nih. Ya kan? Terus sering sharing minuman. Iya, Kayak bener ya udah sih gak apa-apa. Iya, bener Kalau banget. itu kan tangan kita tuh kotor ya, Fir. Iya bener banget nih. Nah nih Teh, kalau misalnya keadaan rumah sakit sendiri gimana nih? Kalau untuk sekarang nih, kalau untuk sekarang sih aku rasa udah a lot better than before ya. Aku tuh pernah praktek kan di rumah sakit nih waktu sekitaran bulan Juni akhir ke Juli. Dan itu bener-bener lagi puncak-puncaknya banget kan. Itu tuh bener naik berapa puluh % tuh dari sebelumnya. Dan aku rasa
sekarang udah baik banget gitu, udah baik banget, Mendingan. udah mendingan lah. Tapi bener loh kalau misalnya udah mendingan gitu kita jangan longgar lagi nih prokesnya, nanti Iya, malah melunjak nanti lagi. naik lagi. Iya, nggak mau banget sih aku balik lagi ke masa-masa itu. Iya, hektik banget ya teh Iya. masa-masa itu. Bener, hektik banget, sehektik itu sampai kayak aku kan kayak dulu praktek sebelum pandemi itu gak pernah pakai APD yang lengkap banget. Terus pas kemarin ke rumah sakit kayak APD lengkap, pakai hazmat, pakai gaun, pakai banyak banget. Terus sampai separah itu tuh sampai kita harus nolak pasien karena bed di IGD itu penuh, kita udah nggak bisa nerima pasien lagi. Itu nggak enak banget sih, sampai kayak maaf Pak Bu, kita bednya penuh, mungkin ke rumah sakit ini gitu. Iya, tapi emang parah banget sih Fir. Iya, Banyak sama. juga nih orang-orang tuh yang nyari tabung oksigen Bener, kemana-mana. sampai di share di WA gitu kan. Iya, bener banget. Nah, terus lanjut nih Fir. Nah nih Teh, seberapa peduli sih pemuda dalam menangani COVID ini? Kayak pemuda kita nih, remaja. Iya. Oke, kalau ditanya seberapa peduli, I think udah baik ya, udah baik gitu. Karena yang aku lihat sekarang nih udah banyak banget gitu organisasi-organisasi pemuda atau komunitas gitu yang udah banyak kayak bikin donasi buat bantu nakes gitu ya, terus buat ikutan relawan, terus yang simple mungkin kayak health campaign di digital kayak gitu, itu udah banyak sih yang aku rasa. Tapi ya kenyataannya nggak sedikit juga gitu yang pemuda yang masih nggak aware sama keadaan kita sekarang gitu. Aku pernah baca juga sih, ini out of topic nggak out of topic juga, aku pernah Kenapa baca nih, Teh? kalau sebenarnya survei itu pernah membuktikan kalau 17 dari 100 pemuda tuh masih gak percaya tentang adanya COVID, dan mereka tuh masih kayak aku gak bakal kena COVID nih, kayak gitu loh. Masih Pede kayak banget gitu. ya yang kayak gitu ya. Ngerasa imunnya udah tinggi kali ya, masih muda gitu. Terus biasanya kalau misalnya yang belum percaya COVID gitu, dari penyebabnya apa sih? Kalau penyebab sih banyak ya. Yang simple mungkin mereka belum pernah ngerasain COVID, atau belum tahu nih, atau belum pernah ngalamin anggota keluarganya yang pernah positif COVID sebelumnya. Kayak gitu. Jadi mereka kayak yang di luar-luar COVID kali, di COVID kan kali ya gitu kan. Orang keluarga aku gak ada yang positif, sekitar aku gak ada yang positif. Kayak gitu. Terus yang kedua sih, mereka kayak nganggep prokes ribet gitu, kayak ngapain sih prokes-prokesan kayak gitu kan gitu. Terus kayak ya banyak banget lah, mereka kayak kadang juga jenuh kan di rumah gitu. Terus banyak sih faktor-faktornya gitu. Yang paling utama sih itu biasanya. Kalau misalnya menjaga prokes ala Teteh sendiri nih gimana nih? Kalau ala aku nih ya, Iya. yang pertama pasti aku di tas tuh kayak udah punya kit sendiri gitu loh. Kayak udah sepak tuh bawa pasti hand sanitizer pertama, terus bawa masker cadangan, bawa strap mask, terus bawa tisu basah. Kayak gitu. Terus kalau misalkan yang lain-lainnya simpel sih kayak prokes biasa. Tapi kalau aku biasanya karena udah kebiasaan dari dulu praktek di rumah sakit, pulang pasti copot APD, ganti baju, terus langsung mandi kayak gitu. Nah, ya benar banget nih teman-teman. Menurut aku juga cara paling efektif buat kita menghindari COVID itu adalah dengan sadar dengan diri sendiri ya Teh. Iya, benar. Padahal ngejaga prokes tuh gampang sih sebenarnya ya nggak Iya, sih? bener banget. Dan apalagi kalau misalnya nih ternyata di lingkungan kita sendiri tuh ada yang COVID, itu pasti bakal lebih aware lagi kitanya nih. Iya, betul banget. Ngomong-ngomong nih, kamu ada nggak sih teman atau kerabat dekat yang kena COVID? Ada banget, banyak Siapa? banget Fir, malah bahkan ada sampai yang mereka itu kehilangan nyawa gara-gara COVID. Ya ampun. Berarti memang ada kan COVID itu kan? Iya, ada. Teh. Ini nih, sebel banget nih yang masih nggak percaya COVID. Ya Allah, harus nonton nih podcast ini. Bener banget. Nah terus kan nih Teh, sekarang tuh kan udah harus divaksin nih kita. Iya, betul banget. Pada mau vaksin nggak sih Teh? Kalau mau vaksin, I guess sudah banyak ya sekarang vaksin. Apalagi sekarang kalian mau sekolah tatap muka kan, persyaratannya biasanya harus vaksin kan. Nah biasanya sih dengan didukung ada persyaratan itu, jadi mereka pada mau vaksin sekarang. Tapi kalau dulu-dulu nih pas awal sebelum tatap muka, ada aja anak-anak nih seusia kalian gitu ya, remaja sekitar 17-18 datang tuh karena disuruh, tapi sebenarnya dia gak mau vaksin gitu. Dan pas di screening tuh ada aja alasannya biar dia gak mau vaksin, biar dia gak jadi vaksin gitu. Nah nih, ada cerita nggak sih Teh tentang yang nggak mau vaksin? Yang Alasannya nggak vaksin apa? gitu, Teh? Ada banget. Aku masih ingat sampai sekarang, itu kayaknya 2 bulan lalu deh. Aku masih tugas vaksin juga di Direk kebetulan. Ada nih satu, kayaknya dia anak SMA gitu. Terus dia datang. Aku kan kebetulan lagi petugas screening tuh kan, nge-screening nih dia boleh vaksin atau enggak. Dia tuh datang nanya, Teh, aku tuh sebenarnya lagi sakit tenggorokan, boleh gak sih vaksin? Terus aku kayak, boleh kok, nggak apa-apa, no problem gitu kan. Kamu bisa vaksin kok. Cina, oh gitu. Cina, Teh tapi aku tuh
Banyak ya Iya alasannya banyak alasannya, kayak semua dikeluarkan biar dia gak ikutan vaksin. Aku udah curiga ya, jadi aku nanya kenapa gitu, kamu gak mau vaksin? Kata aku tuh takut atau apa, kata teh. Iya sih teh, sebenarnya aku kayak ragu gitu loh. Itu tuh pas lagi ini gak sih, banyak-banyaknya hoax tentang vaksin pas yang awal-awal ada. banget. Chip, Mm-mm. jadi titan apa jadi Iya sih itu, terus dia tuh kayak iya sih aku takut gimana gitu kan, apalagi sama efek sampingnya gitu. Terus ya pada akhirnya dia sebenarnya mau vaksin setelah dibujuk gitu. gimana nih cara ngebujuknya? Gimana tuh, Teh? Kalau aku waktu itu ngebujuknya, aku nanya dulu kan kayak, kamu punya orang tua nggak di rumah? Punya, Cina. Nggak ngekos kan? Enggak, tinggal di rumah kan? Iya. Di rumah ada siapa aja? Coba sebutin. Ada mama, papa, nenek, sama adik, kata gitu. Terus aku nanya, nenek kamu sehat? Aku teh, ya sebenarnya gitu-gitu aja sih. Terus, adek umur berapa sekarang? Masih kecil sih, 5 tahunan gitu. Aku bilang kan, kamu sayang nggak sama mereka? Kalau misalkan kamu sayang sama mereka, kamu mau mereka nggak kena COVID, yuk vaksin. Tapi kalau misalkan kamu nggak sayang sama mereka, ya udah, silahkan. Itu keputusan kamu, mau enggaknya vaksin itu keputusan kamu. Aku nggak bisa maksa gitu. Terus dia kayak merenungkan. Akhirnya dia cerita, baru deh dia mau vaksin gitu. Akhirnya mau Akhirnya juga ya. ya. Berarti dia tuh sebenarnya peduli juga ya sama teh Iya. keluarganya teh. Nah nih Teh, kalau menurut Teteh sendiri seberapa peduli sih kita dalam kesadaran pemuda untuk vaksin? Berapa persen Iya, nih, Teh? berapa persen? Kalau persen buat vaksin, jujur aku bingung ya kalau misalkan harus ngasih tahu gitu. Tapi aku rasa sih udah banyak improvement dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Ya udah baik sih aku rasa gitu, karena sekarang pun aku masih bertugas jadi tim vaksin sekarang. Banyak nih remaja-remaja yang mau vaksin, makin sini makin banyak. Kan kalau dulu tuh masih kayak orang tua yang kerja lansia. Nah makin sini udah makin banyak nih orang-orang seusia kayak kalian yang vaksin gitu. Nah nih, tapi aku ada cerita nih Teh, Ninai. Jadi waktu itu tuh ada teman aku nih yang belum vaksin nih. Nah dia tuh kayak rasis banget, jadi sekarang tuh ada rasis vaksin namanya. Pokoknya kalau misalnya yang belum vaksin kayak, ih kamu belum vaksin, jangan deket-deket gitu, kayak kuman gitu. Iya. Agak sedikit memotivasi sih sebenarnya itu biar pada vaksin. Ya, nah terus nih Teh, harapan dan pesan Teteh untuk pemuda di masa pandemi itu apa aja sih Teh? Apa ya? Kalau aku sih berharap di zaman sekarang nih, kita yang terus bergerak, kalian tuh harus paham gitu. Kalau misalkan kalian nih si pemuda ini, kaum millennials, kalian tuh rodanya. Gitu. Yang bikin kita maju ke depan tuh kalian, karena kalian yang bakal ngelaksanain ke depannya gitu. Terus ya, ini quotes dari Soekarno kalau nggak salah, aku lupa ya sebenarnya. Cuman aku pernah dengar aja gitu. Karena pada dasarnya 1000 orang tua tuh hanya bisa bermimpi, tapi satu pemuda lah yang bisa menggerakkan itu semua, kayak gitu. Terus ya gitulah ya. Nah, ya ini bener banget nih menurut aku juga, kita tuh sebagai pemuda itu harus yang membawa perubahan ya Teh. Iya, karena kita yang melanjutkan negara ini guys. Ya, dan kita juga nih harus lagi ditingkatin kepedulian kita terhadap sekitar, apalagi sekarang tuh lagi pandemi gini. Nah tetap harus jaga prokes ya, jangan sampai kendor. Iya, bener banget. Nah, kan dari tadi tuh kita udah ngobrol banyak banget nih. Nah, Kita udah ngobrol tentang Teh Nurul sendiri, udah ngobrol tentang kepedulian kita terhadap COVID, udah ngobrol tentang vaksin, banyak banget ya. Iya nih. Nah, kayaknya obrolan kita tuh sampai sini dulu deh. Amai, makasih nih buat Teh Nurul udah meluangkan waktunya buat datang ke sini. Udah mau ngobrol bersama kita. Iya nih. Dan juga jangan lupa juga Fir, kita mau berterima kasih kepada Ko & Co yang udah menyediakan tempat buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah bener banget nih. Oh ya nih teman-teman, jangan lupa nih Dalau Lampu open donasi loh. Jadi buat kalian yang mau donasi silahkan scan QR code di bawah dan ada nomor rekeningnya. Nah, donasi yang kalian berikan bakal kita salurkan ke yang membutuhkan. Jadi pokoknya guys, berapapun donasi yang kalian berikan bakal sangat bermanfaat loh buat teman-teman kita yang ada di luar sana. Nah iya nih, pokoknya jangan lupa donasi ya. Jangan lupa donasi ya, dan jangan lupa juga follow Instagram Dalawampu @dalawampu.2021. Dan subscribe di YouTube ya, Dalau Lampu 20. Dan Teh Nurul nih Ada nih yang promosiin nggak? Apa ya? Mungkin Instagram aja Iya, boleh boleh di follow. Instagram aku nu.rulde. Kalau misalkan mau nanya-nanya, mau cerita-cerita boleh banget. Ya, langsung chat aja Teh Nurulnya ya guys. Iya guys. Nah, oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pokoknya kalian harus nonton ya episode selanjutnya, pasti seru-seru Iya, banget. seru banget. Jangan lupa nonton ya. Iya, Dadah.